Halo, shalom saudara. Adakah saudara yang pernah punya pengalaman belanja online yang kurang menyenangkan? Nah, saya punya dua pengalaman nih. Yang pertama waktu saya membeli kain serap air ya, flash sale Rp100. Waktu barangnya datang, saya kaget. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, seperti kain serbet biasa 30 cm. Ini kecil banget ya. Nah, meskipun kaget, tapi ya sudahlah, Rp100 gitu ya. Yang kedua, waktu saya membeli USB kapasitas 128 GB. Saya lihat reviewnya orang bagus, saya lihat gambarnya juga meyakinkan. Waktu datang, wah memang packingnya bagus banget ya, packagingnya meyakinkan. Tapi begitu saya pakai, ternyata kapasitasnya 32 GB aja nggak nyampe tuh. Kemudian setelah saya pakai seharian, esoknya sudah error. Semua file saya dalam USB itu hilang. Wah, maunya bagus, murah, ternyata malah tertipu ya. Ya, inilah kelemahan belanja online karena kita nggak bisa mencoba dan melihat sendiri. Kita mengandalkan komentar dan gambar yang disajikan oleh penjualnya. Kita pikir, what we see is what we get. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat ya. Tapi kenyataannya, pengalaman itu malah rentan terjadi kebalikannya ya. Kita tidak mendapat apa yang kita lihat ya. Saudara, kalau belanja online aja sesusah itu, bayangkan ya, bertemu dengan orang yang apa adanya, what you see is what you get, itu ternyata lebih sulit. Tapi Amsal memberikan kepada kita panduan bagaimana untuk bisa menjadi orang yang seperti itu. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur di sini ini berarti ya, lurus hati. Ini menggunakan kata yang sepadan dengan artinya integritas. Integritas itu berarti orang yang utuh, luar dalamnya itu sama, nggak ada side A, nggak ada side B, nggak ada gejala bermuka dua. Orang yang berintegritas itu tidak berlaku A di situasi tertentu, lalu bisa menjadi sangat berbeda di situasi yang lainnya. Saudara, coba kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita ini orang yang rajin beribadah setiap minggu, tapi di hari-hari kerja kita bisa menjadi orang yang amat berbeda seperti orang nggak beribadah? Apakah kita ini orang yang cenderung untuk waktu berhadapan dengan orang-orang yang lebih senior, orang-orang tua, kita cenderung berkata hal-hal konservatif yang aman. Tapi ketika berhadapan dengan anak-anak muda yang dinamis, kita bisa menjadi lebih liberal dan terbuka demi mau mengayomi mereka. Saudara, apakah kita waktu menerima kata-kata ya yang berlebihan, tapi karena itu memuji kita terima aja. Tapi begitu ada kata-kata yang tidak mengenakan kita bisa protes setegas-tegasnya. Saudara, kita bisa dengan mudah mengesankan orang lain sesuai dengan gambaran yang kita ingin orang lain pikirkan tentang diri kita. Tetapi Amsal berkata bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Inilah orang yang bijaksana. Dia didorong oleh keutuhan karakternya. Dia punya kepribadian yang cuma satu, nggak punya kepribadian ganda. Yang dipiliki cuma satu, kita nggak pakai topeng, saudara. Nah, integritas itu diuji oleh dua hal. Yang pertama itu oleh situasi mudah maupun dilematis, situasi yang menguntungkan maupun beresiko, kita menunjukkan ketulusan, kelurusan hati kita. Yang kedua, dalam hal peran. Mau peran di gereja, di tempat yang rohani, sebagai rohaniwan, hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus, dengan di rumah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pribadi di dunia nyata maupun dunia maya, kita tetap orang yang sama. Saudara, dengan orang yang berintegritas, apa yang kita lihat adalah apa yang kita dapat. What we see is what we get. Kita nggak was-was, orang ini bisa beda di depan dengan di belakang ya. Hari ini A, besok bisa tiba-tiba A aksen. Bukan sekedar B loh, ini bertolak belakang. Saudara, kita mungkin rindu punya lingkungan yang seperti ini. Tapi ingat, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa lakukan apa, saudara? Kita bisa membentuk kultur integritas, budaya yang berintegritas itu lewat pergaulan kita sehari-hari. Mulai dari diri kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dalam situasi apa kita ini cenderung itu tergoda untuk memainkan kartu sesuai dengan masa yang kita hadapi. Kalau dengan kelompok atau situasi A, ya kita berlaku A. Kalau dengan situasi atau kelompok B, ya kita berlaku seperti B. Saudara, dalam hal apa sih kita kurang berintegritas? Ingat bahwa Tuhan peduli kepada apa yang ada di dalam diri kita. Integritas kita itu sangat tergantung kepada rasa aman kita ada di mana. Di manakah letak rasa aman kita? Pada kata orang atau pada kata Tuhan? Saudara, mari kita berdoa. Bapa, pendapatmu adalah hal yang terpenting dalam hidupku yang harus aku utamakan. Biar aku hidup di hadapanmu setiap saat dengan sadar. Pulihkanlah hatiku, biar aku menjadi orang yang dipimpin oleh ketulusan. Amin.